apapun yang saat itu ya feeling buruk lah segala macam itu pasti ada. Makanya di saat itu juga aku bisikin mama apapun yang pengen aku keluarin gitu. Apa? Berikutnya kita punya pasangan suami istri. Suaminya ini ex pemain timnas dan ini juga istrinya Temen gua, dua-duanya temen gua. sama dong. Cowoknya ganteng, Ya, teman istri kita cantik, dong. anaknya cakep-cakep. Ini nama suaminya, iya sama-sama pemain bola. Pemain Ya. bola. Nama suaminya Samsir Alam, nama istrinya Peti Pera. Peti Pera sama Alam juga itu bukan suami istri, adik kakak. Adik kakak, penyanyi Adik dangdut. kakak ya. Mbak Jelita, dia tuh model cantik. Benar pernah mewakili Indonesia di ajang beauty pageant tingkat internasional ya. Hadir di pagi-pagi ambiar dan kabarnya juga ini akan menceritakan kerinduan seorang Bunga Jelita terhadap ibunda tercinta yang meninggalkannya di bulan Januari. Padahal yang lalu. enak loh kopi. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Syamsir Alam dan Bunga Jelita. Pinky loh, ini berdua baju pink-pink ini siapa yang pilihin di rumah? Pink loh. Siapa? Justru Konsepnya. aku tuh selalu menyesuaikan dia. Oh. Jadi yang ada cuma ini ya udah. Tapi lo serasi sekali Lucu, kalian ya. 6 tahun berumah tangga nggak berasa ya? 6 tahun. 6 tahun. Kami ucapkan terima kasih buat Terima kalian kasih berdua. udah hadir di pagi-pagi ambiar. 6 tahun loh, rasanya kayak apa itu 6 tahun? rumah Rasanya tangga? kayak 5 tahun 11 bulan. Rasanya enggak. Ya memang seperti itu ya. Tapi Sobat Ambiar, kita tidak akan berbicara mengenai perjalanan pernikahan mereka 6 tahun. Kita akan lihat 7 bulan kehilangan ibunda tercinta di bulan Januari yang lalu masih menyimpan rindu tentu saja dari seorang Bunga Jelita Ibrani. Ini dia. 7 bulan tanpa mama. Apa rasanya 7 bulan tanpa mama? 7 bulan ini apa yang dirasakan? Berat. Aduh aku nangis lagi. Apa yang Sakit apa kak? Mama Sebenarnya mama sakit udah lama tapi sebenarnya nggak parah sih. Cuma pas terakhir sebelum tutup usia mama tuh memang ada riwayat jantung. jangan lucu loh ibu. yang paling dikangenin dari mama apa? Semuanya. Terutama pelukan sama supportnya sih. Sorry. No, it's okay. You are human, we are human. Terakhir ngobrol sama mama apa? Apa ya? Kita lebih ngomongin kesehatan sih. Terus pas tahun baru itu kita di grup sama kakak dan abang-abangku kita juga kayak lebih support. Ini 2026 harus lebih baik, bahagia dan juga yang pasti mama papa harus sehat ya gitu. Papa masih ada? Masih ada. Kondisi papa sekarang gimana? Papa juga sebenarnya dalam keadaan yang kurang sehat gitu. Tapi alhamdulillah kita sebagai anak-anaknya juga selalu kasih semangat dan juga support papa. Karena kan pasti papa berat banget ya kehilangan mama gitu. Karena pas di hari kehilangan itu kita lihatnya papa biasa tapi pas setelah mama sudah dimakamkan baru papa terlihat. Hancur. Yep. Berapa lama mama sakit tadi? Sorry? Kalau sakit dari awalnya sebenarnya udah beberapa tahun ya. Cuma yang paling parahnya itu beberapa bulan terakhir sebelum tutup usia. Tidak ada orang yang gak pernah siap untuk melepas kepergian orang yang paling disayang, termasuk pasti Bunga ya. Tapi ada gak sih kalimat yang disampaikan oleh mama ketika dalam masa-masa kritis almarhumah? Itu dia nggak ada sama sekali. Jadi aku sama Alam itu kita naik ojek ya, itu dalam keadaan hujan besar. Memang dari subuh itu abang aku udah bilang kalau mama keadaannya sudah drop gitu. Tapi pas sampai IGD aku benar-benar nggak expect kalau mama sudah sedrop itu. Jadi benar-benar udah nggak bisa komunikasi. Itu benar udah nggak ada kata-kata terakhir gitu. Oke, ketika kamu di hari itu di IGD melihat mama dalam kondisi yang sangat drop, apa dalam pikiran kamu? Campur aduk sih kak. Nggak nyangka sih kak. Gak nyangka beneran mama sudah dalam keadaan seperti itu. Aku cuma nyamperin mama, pegang tangannya dan aku dampingin mama di telinganya. Apapun yang saat itu ya feeling buruk lah segala macam itu pasti ada. Makanya di saat itu juga aku bisikin mama apapun yang pengen aku keluarin gitu. Apa yang kamu sampaikan? Kata-kata yang aku ucapkan berkali-kali adalah Bunga bersaksi kalau mama adalah ibu yang hebat. Ibu yang baik, ibu yang kuat. Itu yang di saat mama sudah dinyatakan meninggal dunia, itu pun masih tetap aku ucapkan di telinganya.
Bunga, ada satu postingan dari kamu. Kami izin untuk membacakan postingan ini. Assalamualaikum, Ma. Assalamualaikum Ma. Bunga sangat-sangat kangen Ma. Bunga lagi lihat story chat dan media kita Ma. Ternyata Mama pernah kirim ini ke Bunga dengan tulisan itu. Sekarang foto di slide kedua itu rasanya mau Bunga kirim ke Mama dengan tulisan nggak kangen banget Ma. Nggak. Kangen banget Ma. Boleh nggak ya Bunga pinjem Mama sebentar aja? Cuma buat peluk dan mau dengar Mama bilang, Neng, jangan banyak pikiran, sehat dong, banyakin istighfar. Mama sayang ngah. Al-Fatihah bidadari surgaku. Maaf kalau anak bungsumu ini terus berduka. Kamu masih suka lihat history chat? Iya, kalau kangen aku suka lihat-lihat dari media kita berdua atau di grup. Terus tiba-tiba pas lagi lihat slide per slide ada foto itu, ternyata Mama pernah ngirimin itu dengan air matanya netes. Terus saat itu juga aku ngambil itu, di foto itu aku lagi meluk bajunya Mama yang beneran aku ambil dari lemarinya dan belum aku cuci. Syamsir Alames, sebagai suami ya, pernah nggak kamu ngeliat momen kayak ini istri gue lagi down banget karena lagi kangen banget sama mamanya? Yang bisa kamu gambarkan saat itu seperti apa, Bu? Setiap saat sih Kak, semenjak Mama meninggal setiap saat Bunga tuh pasti ya sampai sekarang juga masih drop. Tapi aku lebih banyak milih nemenin aja diem gitu karena nggak fair ketika aku nasehatin, aku juga belum pernah ngerasain apa yang dia rasain gitu. Tapi karena Mama deket banget ya, sama aku juga deket banget. Terus justru pertama kali kita deket, aku langsung WhatsApp Mama. Baru pertama kali kita deket, Ma, Alam belum pernah ketemu sama Mama, Alam cinta sama anaknya. Alam mau nikahin anaknya mah, gitulah pokoknya. Terus Mama tuh humoris kan. Jadi kita itu, aku bangun tidur, dia lagi masak buat anak-anak bekal sekolah. Terus dia bilang, nanti abis antar anak-anak sekolah, aku izin ke rumah sakit ya. Loh kenapa? Mama drop. Ya udah anak-anak gak usah sekolah. Gara-gara dari Bintaro ke Durensawit itu jauh banget Kak. Jadi kita hujan besar naik motor pesan Gojek 2. Terus pas aku sampai sana, aku nggak nyangka Mama keadaannya udah kayak gitu. Terus aku nggak semenit pun aku nggak pernah ninggalin Mama di situ. Jadi aku yang disuruh ambil infusan segala macem gitu karena dan aku juga alhamdulillah aku dapat kesempatan yang naruh Mama ke tempat peristirahatannya terakhir. Karena ya Mama dekat banget sama aku sih. Terus Mama juga dekat banget sama Mama aku. Terus ya pokoknya Mama nggak pernah menunjukkan kalau dia tuh sakit. Kita juga tadi sempat melihat ada foto Bunga datang ke makam Mama ya. Kita juga mau kasih lihat momen ziarah kubur dari putri tercinta untuk ibunda yang sudah meninggalkannya. Doa sudah pasti, tapi banyak juga orang ketika ziarah kubur itu mencoba untuk berdialog walaupun tidak disampaikan tapi dalam hati. Apa dialog yang kamu sampaikan? Banyak banget. Aku aja kayak nggak nyangka di titik sekarang komunikasinya sama batu nisan sama tanah. Jadi ngusapnya tuh udah kayak biasanya kan kalau ke rumah Mama tiduran di kasur berdua. Terus kayak ngusap Mama gitu bercanda-bercanda ya sekarang. Ya itu kalau bisa tiduran di situ juga mungkin kayaknya aku mau meluk gitu di situ. Terus dialognya seperti biasa kayak misalkan saat itu misalkan ekspresi aku aja sih perasaan aku kayak misalkan aku lagi sedih atau apa. Terus kayak karena kan katanya kalau orang yang meninggal itu doanya udah nggak ada ya, tapi aku kayak terus berharap, misalkan aku lagi ziarah, besokannya aku ada kerjaan, aku tetap kayak, Ma besok Bunga ada ini mohon doanya. Oh ya? Gitu. Aku tetap kayak gitu, karena aku percaya kayak, Karena kebiasaan ya? iya aku kayak Ma besok Bunga akan ada fashion show, terus maksudku kan dunia fashion show itu dunia Mama juga, jadi kayak doain ya Ma gitu. Bahkan aku kalau misalkan mau masuk ke stage gitu, mau jalan fashion, aku tetap, karena aku percaya Mama itu dulu, awal-awal aku memasuki dunia modeling, Mama yang selalu bilang sebelum masuk doa ini. Jadi kayak Ma, bentar lagi Bunga akan memasuki stage, mohon doanya dari sana gitu. Bunga, ketika Mama sudah berpulang, kemudian kamu mencoba mengumpulkan segala kekuatan untuk kembali bekerja pertama kali setelah Mama meninggal.
Iya. Apa rasanya? Aduh, itu karena siangnya jam 1 kan aku makamin mama, malamnya aku harus fashion show. Oh my Oh wow. Itu aku udah di booking dari 3 bulan gitu. Terus pihak dari brandnya bilang kalau misalkan memang Bunga lagi berduka tidak apa-apa gitu. Tapi aku merasa tetap harus menjalankan profesionalisme aku. Tapi aku minta tolong boleh nggak kalau aku tidak datang gladi resik. Jadi mama dimakamkan setelah sholat Jumat selesai ya. Itu aku langsung siap-siap langsung ke venue. Oke, sesaat sebelum kamu melangkah di catwalk, Itu aku sampai mama ada di sini kan gitu. Itu aku pas jalan fashion show aku cuma memikirkan baju yang aku pakai, brand yang aku pakai, dan setelah itu kayak lihat pose di depan aku ngerasa kayak mama ada di situ kan dalam hati. Ya Allah, sedih. Bunga, kita punya sesuatu untuk Bunga Jelita. Masih bisa lanjut? Oke Bunga, kali ini kami akan mengajak Bunga untuk menyampaikan apa barangkali isi suara hatinya, barangkali kerinduan atau yang belum sempat tersampaikan untuk Mama dalam suara kerinduan. Bunga, seandainya Bunga bisa menyampaikan sesuatu apapun itu yang belum sempat tersampaikan atau isi hati, kerinduan yang Suara dirasakan. hati yang belum tersampaikan. Silakan. Anggap lagi Angkat telepon sama telepon, mama. seakan berbicara bersama dengan Mama. Apa yang ingin Bunga sampaikan? Assalamualaikum Ma. Mama lagi apa? Bunga kangen di sini sama Mama. Bunga cuma mau minta maaf kalau semenjak Bunga menikah dan Bunga sudah ada anak-anak, waktu Bunga jarang untuk Mama. Maafin Bunga atas segala kekurangan Bunga sebagai anak bungsu Mama. Bunga cuma mau minta sama Allah, boleh gak pinjam Mama sebentar aja. Beberapa hari terakhir ini Bunga lagi gak baik-baik aja. Bunga cuma butuh Mama. Sebentar aja peluk. Oh, Karena biasanya kalau Mama ke rumah tanpa Bunga cerita pasti Mama udah bilang, yang sabar ya Neng. Gak apa-apa Mama datang beberapa detik aja. Cuma untuk bilang, Bunga jangan banyak pikiran dan sehat-sehat. Dan terakhir, Bunga cuma minta malam ini datang ke mimpi Bunga. Gak usah banyak-banyak, cuma peluk dan cium Bunga yang kencang banget. Terima kasih atas segalanya ya Ma. Bunga beruntung punya ibu kayak Mama. I love you Ma. pengen didatengin dalam mimpi. Masih ingat terakhir didatengin sama almarhumah sama Mama dalam mimpi kapan? Beberapa minggu lalu kayaknya. Apa gambar yang kamu bisa ceritakan? Itu Mama lagi pakai mukena putih, tiba-tiba manggil, kan katanya kalau misalkan mimpi dia ngomong katanya bukan Mama ya, tapi apapun itu terserah, yang penting itu suaranya suara Mama banget. Mama bilang kalau Mama tuh sayang banget sama Bunga, sama Alam dan anak-anak gitu. Dan anak-anak pasti menjadi sumber kekuatan seorang Bunga Support Jelita. system. Di Bagi-Bagi Ambiar kami hadirkan ini dia sumber penguat bagi seorang Bunga Jelita. Hello, good morning. Sini peluk mamanya dong. Dipeluk. Oh, boleh kita katakan sini. Kita duduk. Oke, ini yang paling gede, yang paling cantik ini siapa sih nama kamu? Nama kamu siapa sayang? Oh, salim dulu. Oh, harus salim dulu ya. Berapa usianya yang paling gede ini, Bunga? Ini Aklima berapa umurnya? 5. Kalau kamu namanya siapa? Ansel. Ansel umurnya berapa ya Ansel? Berapa? 4. 4. Dulu Mama namanya Mima.
orang tua tuh ya, orang tua kita itu ya, seorang nenek atau kakek itu merupakan aliansi terbaik bagi cucu-cucunya. Betul. Perlakuan mama kamu ke mereka itu Mima, dulu- panggilnya Mima. Mima ya, perlakuan Mima dulu ke mereka seperti apa? Apa mamaku? Iya, Oma. Oma ke mereka gimana? Gimana ya, kadang kalau misalkan aku lagi, ya namanya seorang ibu ya pasti ada marahnya gitu. Kayak misalkan, Ansel, Aklima jangan gitu. Neng bisa nggak jangan, Dibelain. kasihan ini anak-anak, jangan dimarahin, bla bla. Iya oke gitu. Oke, memang nenek atau kakek akan selalu seperti itu ya. Sobat biar kita akan lihat bagaimana kebersamaan mereka berempat sebagai keluarga kecil yang alhamdulillah selalu bahagia. Amin. Itu ada kalian tadi tuh. Mima tuh galak gak sih? Enggak. Kalau manggil lu apa? Pipa. Mana yang lebih galak? Mima atau Pipa? Mima apa Pipa yang paling galak saya? Dua-duanya galak. Oke, Emang biasanya digalakin gimana kalau suka marah kalau apa? Kalau ada sama Mima sama kakak apa Pipa. nggak denger ya, nggak nurut ya. Oh kalau nggak nurut. Oke, anak pertama ini anak yang seperti apa? Kalau ini ya lebih lembut, lebih sensitif, tapi nyerocos terus. Kalau yang ini anak laki-laki lebih aktif dalam segala hal. Terus aku selalu bilang kayak kenapa nggak dia ngomong kalau punya anak toddler itu kupingnya terpisah. Maksudnya gimana gue pikir terpisah? Karena kayak misalkan aku ngomong apa, Ansel tolong lah nah gini-gini, tapi malah dilakuin gitu. Oh, kupingnya terpisah Jadi dia maksudnya penasaran. dilarang justru malah dilakukan. Oke, paling nurut sama siapa? Sama Mimanya sama Pipanya? Sama sih. Sama-sama nurut. Oke, di antara mereka berdua apakah kalian akan sama seperti Mima sama Pipanya, yang satu jadi model, yang satu jadi atlet Cita-citanya misalnya? mau jadi apa kalau si kakak? Kakak jadi Model apa? banget gitu. Mima pengen jadi apa? Dokter hewan. Udah jadi dokter. Dokter hewan, guru sama koki. Banyak banget. Bagus. Iya, iya, Papa iya, iya. bisa itu tiga-tiganya ya kan? Ansel pengen jadi apa? Jadi pemain bola nggak kayak papa? Jadi apa? Oh, pemain bola. Pipa ya, kayak Pipa ya. Apa ya? Oke, pemain bola. Sering lu ajakin buat latihan bola atau memang udah Belum sih, tapi sering ikut ke lapangan pas Alam melatih sering. udah dikenalin sama lapangan bola. Bunga Jelita dan juga Syamsir Alam, terima kasih banyak. Dan Bunga, kami paham kerinduan itu pasti akan tetap ada sampai kapanpun. Tapi walaupun ada kesedihan, teruslah mengingat kebahagiaan dan juga bersyukur, termasuk dua buah hati dan juga suami yang selalu mendampingi. Kita kembali saat lain. Semua